Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena permintaan dari beberapa teman yang mungkin belum familiar sama Notion ya, belum pernah menggunakan Notion, agak bingung gitu cara menggunakannya, terutama untuk menambahkan planner ini gitu dari awal sampai bagaimana cara ngisinya. Jadi saya akan membuat sedikit tutorial gitu. Jadi ini tampilan ketika sudah membuka link dari yang saya kirim. Nah ini kan di pojok kanan atas ada garis-garis itu yang menunjukkan opsi duplicate. Ini tinggal di duplicate aja. Ini akun yang baru ya, jadi belum ada planner yang tadi itu sama sekali. Nah ya sudah muncul. Tadi tinggal diduplicate aja, pastikan di aplikasi Notion yang ada di HP kalian itu sudah login gitu. Jadi nanti setelah pilih duplicate dia bakal muncul di akun teman-teman gitu. Jadi ini tampilan plannernya di awal atau di bagian berandanya. Ya lengkapnya mulai dari ini ada button yang mungkin bisa cukup membantu untuk langsung ke bagian tracker yang penting ya. Kayak yang pertama isi ini sebelum Ramadan, ini weekly evaluasi mingguan gitu sih. Tapi ini yang untuk sebelum Ramadannya gitu. Mungkin kalau misalnya belum isi planner ini sama sekali, bisa mulai dari sini aja sih. Ini untuk start date dan end date ini nggak perlu di edit gitu. Yang bisa diedit mulai dari sini, misal tambahin mood, bisa pilih ini. Terus untuk skor ini isi dengan angka, kira-kira skor pada minggu itu mulai dari bagaimana produktivitasnya, bagaimana kesehariannya gitu. Saya 7 gitu ya, jadi bahan evaluasi aja. Terus ini highlight minggu ini apa aja aktivitasnya, tinggal diisi aja sih. Maaf tipe isi yang lain-lainnya. Tapi kalau misalnya ada hal yang mungkin kurang berkenan gitu ya, mungkin karena terlalu banyak atau apa, bisa pilih delete property ini untuk menghapus gitu, jadi nggak perlu ngisi lagi. Nah terus ini ada beberapa pertanyaan muhasabah ya, bisa langsung diklik aja untuk jawab di bawahnya. Untuk ibadah apa gitu ya, misalnya jawabannya gitu. Sudah kelarin itu, selanjutnya ada ibadah tracker dan jurnal. Jadi untuk planner bulan Ramadan ini, karena pasti yang akan kita fokuskan adalah ibadah, makanya saya menggabungkan antara ibadah tracker dengan jurnal. Biasanya kan antara habit tracker dengan jurnal gitu ya, tapi khusus untuk Ramadan digabungkan dengan ibadah. Nah ini contoh yang udah diisi ya. Untuk tanggalnya biarin aja seperti biasa, jadi ini tinggal di klik-klik aja untuk mencentang atau dikosongkan juga bisa. Nah untuk rawatib ini kan ada banyak pilihan ya, dan ini juga bisa ditambah, misalnya yang belum ada qobliyah asar misalnya kan, itu salah satu sholat rawatib yang disunahkan juga. Tinggal dipilih-pilih aja mana yang memang sudah dikerjakan dan centang-centang lagi. Nah ketika mencentang satu atau berapa, otomatis yang bagian persen ini dia bertambah. Jadi yang untuk menunjukkan progres ibadah trackernya secara keseluruhan gitu. Nah di sini ada mood juga. Nah yang bagian to do list sama Quran tracker ini itu semacam shortcut, atau kalau mau langsung mengisi to do list gitu, mungkin ada to do list yang udah diisi pada hari itu, terus mau dipindahin progresnya dari yang in progress atau sedang dikerjakan ke done atau sudah dikerjakan. Misalnya yang ini sekalian
tutor untuk to-do list ya, tinggal diubah aja. Dan oke. Terus catatan, kalau misalnya ada catatannya. Terus ini teksnya ya to-do listnya itu tugas untuk apa gitu, untuk belajar kah, untuk family sosial kah, dan lain-lain gitu. Misal ini deadline, ya ubah sesuai deadline-nya gitu. Ini karena udah lewat makanya deadline-nya jadi merah gitu ya, ubah jadi Maret misalnya, 6 Maret. Terus tinggal ubah waktunya, misal jam 6 pagi gitu, tinggal di set. Nah ini ada yang bagian include time kalau misalnya ada jamnya, tapi kalau misalnya to-do listnya itu untuk seharian bisa dihapus saja gitu. End date-nya ini kalau misalnya dia ada rentang waktu gitu, misalnya dari tanggal 2 ini sampai tanggal 5, bisa ditambah end date-nya ini dan bisa ditambah waktunya. Untuk remind, tentu saja untuk remindernya nanti kalau misalnya mau remindernya itu pas di jam kegiatan atau to-do listnya ini bisa dipilih at time of event gitu. Ini tinggal pilih dan terus nanti ya bakal muncul reminder gitu. Kita tambah catatan atau bisa yang bagian tab here to continue itu bisa diketik aja gitu, misalnya mau ditulis lebih detail rincian tugasnya ini. Oke. Tapi tadi karena sudah diubah statusnya jadi done, dia akan berpindah ke bagian done ini. Kemudian untuk yang Quran tracker ini mirip-mirip sama yang ibadah tracker tadi sih. Ini misalnya kita mau isi yang hari kedua, ini mulai dari isi juz berapa, misalnya udah juz kedua, terus pilih surah, misalnya surah apa gitu, Al-Baqarah misalnya, terus ayat kemudian ini bisa pilih lebih dari satu surah ya, misalnya ada 3 surah gitu. Terus jumlah halaman, berapa jumlah halaman dibaca. Terus ini tinggal dicentang antara sudah tilawah atau sekalian ditadabur juga. Dan kalau mau tambah catatan tadaburnya bisa pilih open itu. Nah jadi dia muncul lebih jelas kayak gini, bisa ditambah di catatan tadabur ini atau di bagian bawah ini. Pokoknya yang ada tulisan tab here to continue itu bisa ditambah tulisan-tulisan, dan ini bisa bebas saja gitu nulisnya gimana. Misalnya tafsir Al-Baqarah, ini misal mau ditebalkan atau di underline, garis bawahi, terus di bawahnya surah ini menjelaskan, atau terus mau ditambah poin-poin juga bisa. Nah yang berubah jadi list. Pokoknya kalau mau tulis yang lebih rinci itu bisa tulis di bagian bawah ini, tapi kalau enggak ya bisa di catatan tadabbur ini aja. Terus sudah selesai, lanjut ke bagian berikutnya, itu di yang belum height tracker misalnya, khusus untuk wanita. Untuk height tracker ini sekalian sudah saya tambahkan dengan ini mood juga seperti biasa. Kemudian ciri-ciri darah, ini ada pilihannya, gejala bisa ditambah lebih dari 1 gitu kan ya. Ini misalnya pada sholat one day one juz seperti biasa. Ini ibadah tracker tapi khusus untuk bagian haid gitu ya. Oke, terus ini ada bagian jurnalnya juga dan cerita hari ini. Kalau misalnya mau isi di bagian jurnal ibadah tracker juga bisa, isi di sini juga bisa. Kemudian apa lagi yang belum di bagian, oh iya, ini di bagian berandanya atau tampilan awalnya. Ini kan mulai dari quotes, 1 Ramadan, 1 Syawal, ada jam. Nah
ini petunjuk sebelum beramal dan sebelum Ramadan menyapa. Ini kalau diklik panah yang di sebelah kirinya ini, dia akan muncul tulisan, istilahnya toggle list ya, jadi bisa disembunyikan lagi, bisa dibaca-baca gitu, atau misalnya merasa bagian ini nggak perlu, bisa dihapus juga gitu untuk menyederhanakan tampilannya. Ini goals dan targetnya, kalau sudah selesai ya bisa dicentang atau mau diedit juga bisa. Ini kan yang quotes, di sini ada waktu sholat, link bermanfaat. Oh ya, ini yang Spotify ya, tapi ini cuman preview, jadi dia nggak bakal diputar dari awal surah gitu. Kalau mau putar yang lebih lengkapnya bisa klik yang logo Spotify-nya. Kemudian link bermanfaat, ya tinggal diklik aja, nanti muncul. Klik 2 kali ya supaya bisa. Oke, itu mengarah ke playlist. Misalnya apa lagi? Jika pagi petang. Kemudian ada jadwal. Ini toggle list juga ya, jadi perlu diklik dulu supaya bisa muncul. Dan ini tinggal diisi aja. Tinggal diisi. Kemudian bisa menambahkan baris baru juga sih di bawah. Nah, insert below. Nah, itu kan muncul lagi. Oke, di minimize dulu. Ini to-do list yang tadi bisa diisi dari sini dulu gitu. Kemudian nanti setelah sudah mengisi yang jurnal dan ibadah tracker, itu kan ada shortcut yang ngarah ke to-do list untuk mengubah status to-do listnya. Kemudian ini daftar isi. Jadi kan ada beberapa tracker yang nggak masuk di bagian atas itu ya, karena ya sifatnya tambahan aja. Misalnya yang learning tracker, ini isinya untuk men-track progress untuk belajar mulai dari buku, kajian. Ini kajian yang harian, dalam artian kalau misalnya kajiannya setiap hari ya isi di sini gitu. Dan misalnya ada kajian rutin yang diikuti, nanti dia bisa tergabung seluruh catatannya itu jadi satu di semua kajian ini. Jadi cara ngisinya itu bisa coba mulai dari awal. Ini diisi judul dari kajiannya, misalnya sifat sholat 1, isi tanggal misalnya hari ini, terus include time untuk nambahin jam seperti yang tadi, misalnya jam 10. Oke. Terus nama ustaz, misalnya Ustaz Firanda Dirja hafizahullah ta'ala. Oke lah, isi itu dulu. Oke, kajian rutin misalnya, terus tema fikih pertemuan ke-1, statusnya selesai. Link kajian tambahin link, misalnya videonya di YouTube atau artikelnya bisa bebas. Nah, untuk ini ditambah baru ya, karena belum ada sifat sholat. Oke, ini sudah ditambah. Nah, ini kan sudah selesai ya kurang lebih. Tadi kalau misalnya mau dilengkapi lagi isiannya bisa. Ini kan ada link kajian, ada catatan pelajaran yang bisa diambil. Atau bisa ngisi di sini juga untuk mengisi lebih leluasa gitu. Dan tadi kan sudah ditambahkan sifat sholat di sini. Nah, ini nanti
dia bakal merangkum semua kajian sifat sholat gitu, karena ini kan kajian rutin. Dan ini tanggal mulai untuk kajiannya, tanggal selesainya misalnya tanggal 8, jumlah pertemuan berapa, ada 7 misalnya, total pertemuan yang sudah diikutin. Ini dia otomatis menghitung dari berapa jumlah kajian yang ada di kajian tracker tadi, yang harian tadi. Jadi misalnya coba kita kembali lagi ke kajian tracker. Misalnya kita sudah mengikuti pertemuan yang kedua, sifat sholat 2. Maaf diputar terus. Oke, misalnya tanggal 3 lah. Terus nama ustaz ya kosongin dulu bisa. Nah, ini tema besarnya itulah istilahnya yang bagian kajian ini ya. Terus ini pertemuan kedua misalnya. Oke, yang lain diisi aja gitu. Terus ini sedang dipelajari, link kajian, catatan. Nah, ini kan udah ditambahkan untuk pertemuan yang kedua. Nah, kalau kita cek di sifat sholat, nah itu kan terlihat sedikit bertambah gitu yang bagian progresnya, dan total pertemuan juga sudah bertambah juga di situ. Nah, karena kita sudah menambahkan 2 pertemuan, dia bakal muncul di sini dua-duanya gitu. Jadi ya memudahkan kalau misalnya kita mau mereview ulang catatan kita dari pertemuan awal sampai akhir gitu ya. Terus ini untuk selain buku dan kajian gitu, bisa untuk artikel, kelas, video, podcast, dan lain-lain. Ini tinggal diisi aja. Ini ada kategorinya, misalnya kelas, tanggal, tema, durasi, status, referensi, dan lain-lain. Itu ada bagian catatannya ya, yang tadi. Bisa diisi gitu, lengkap. Nah, oke. Lalu yang belum lagi ada meal planner juga. Saya buat cukup simple aja sih. Yang penting bisa untuk mencatat. Oke. Dari sahur, iftar, berbuka puasa, dan lain-lain. Minggu pertama sampai keempat. Ini catatan mungkin ya sedikit tips saja gitu. Sini resep kalau misalnya mau mencatat resepnya sekalian. Oke, itu gambar kurma ya. Lalu yang belum lagi ada daily duas. Itu salah tekan ya. Jadi kalau tekan yang bagian ikonnya ini yang sebelah kiri, bakal muncul pilihan icon, misalnya mau diubah gitu ya ikonnya. Bisa dari situ. Daily duas atau doa harian. Dari niat dalam hati, doa berbuka puasa, doa kunut, dan sebagainya. Bebas diubah ya kalau misalnya mungkin punya versi doa yang berbeda, tapi insya Allah sudah saya tambahkan yang sahih gitu ya. Terus ini refleksi mingguan yang tadi. Untuk yang di atas itu kan dia munculkan weekly reflection yang pra Ramadan gitu. Kalau misalnya mau nambahin yang minggu pertama, kedua, sampai after atau setelah Ramadan, bisa diklik aja satu-satu. Misalnya yang after Ramadan, untuk tanggalnya udah jelas ya. Untuk mood, overall score kayak tadi bisa ditambahkan. Ini ada isian-isiannya. Kemudian saya menambahkan sedikit pertanyaan gitu mengenai ibadah ya, terutama yang perlu kita refleksi setelah Ramadan atau selama Ramadan tadi. Oke sih, ini ada sedikit Asmaul Husna, dan ini bagian kreditnya. Oke, sudah selesai. Masya Allah 20 menit. Maafkan ya kalau terlalu panjang.